Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Semar menagih janji di tanah Jawa. Tahun 2022 Indonesia harus waspada. Pasalnya ramalan Jayabaya mengungkap bahwa tahun 2022 adalah tahun turun datangnya Sabdo Palo nagih janji. Sabdo Palo nagih janji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Wong Jawa wis ilang Jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palo nagih janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jayabaya dalam serat Sabdo Palon Pupuh 4 bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabdo Palo nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2022. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh 5 dalam serat Sabdo Palon yang berbunyi, Kulo damel pratondo, pratondo tembayang mamarti Merapi yang jeblok milih lahar, lindu ping pitu sedino, kaline banjir bandang. Yang artinya, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabdo Palon Pupuh 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11 dalam serat Sabdo Palon disebutkan panggebluk ingkang pinangkung leloro ngombro-ngombro enjing sugeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan Jayabaya bahwa masa Sabdo Palo nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bahkan terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tidak hanya tentang Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon dalam ramalan jangka Jayabaya, tetapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris, pandita, penasihat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti beberapa dekade terakhir. Namun sebagian masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2022 ini. Tokoh Sabdo Palon sendiri sangat dihormati di kalangan umat Hindu Buddha dan aliran kejawen di tanah Jawa. Pada masa kerajaan Majapahit, ia mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai punokawan abdi kinasih Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Mengutip jurnal manuskrip Nusantara yang berjudul Sabdo Palon Noyo Kinggong Nagih Janji,
makna dan pemahaman dari masa ke masa oleh GPH Dipo Kusumo. Dalam kesehariannya, Sabdo Palon terlibat langsung dengan Sang Prabu dalam proses wawan sabda atau dialog dengan para wali. Salah satunya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Sabdo Palon menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dalam jangka Sabdo Palon, ia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Syair ramalan ini berbunyi, "Pepestene nusa tekan janji, yen wis jangkep 500 warso, kepetong zaman Islame, musnah bali marang ingsun, gami budi mandek sawiji." Yang artinya, takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku. Agama budi berdiri menjadi satu. Menurut Peri Mardiono, dalam buku Sejarah Kelam Majapahit, syair tersebut muncul di penghujung serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon yang dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji. Melalui syairnya itu, Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Sabdo Palon menyampaikan sumpahnya untuk kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama baru yang sempurna, yakni Islam, tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu, agama ini akan hancur dan digantikan dengan agama Budi. Jika dihitung dari waktu Sabdo Palon menyatakan sumpahnya, ia diprediksi akan kembali di abad ke-20. Sabdo Palon bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat, sumpah Sabdo Palon Nagih Janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya. Mengingat beberapa ramalan Sabdo Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Pujangga Ronggo Warsito. Salah satu syairnya memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa. Dalam syair tersebut, Sabdo Palon meramalkan kejayaan agama Budi setelah keruntuhan Islam. Adapun bait ramalan tersebut dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji.